warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya di sini bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah Ibu siapkan di Google Classroom. Dan perhatikan juga untuk waktu pengisian presensinya. Kita harus semangat ya, agar pembelajaran kali ini dapat mudah diterima dan dipahami oleh anak-anak semua. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini tujuannya yang ingin kita capai, yang pertama adalah dapat menjelaskan sistem pernafasan manusia, kemudian yang kedua dapat menganalisis perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut, yang ketiga dapat melakukan percobaan mengenai mekanisme pernafasan, dan yang terakhir dapat menganalisis proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan jika ada yang bisa menjawab, kalian raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu ya, dan menyebutkan namanya. Nah, di sini Ibu akan menanyakan untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita itu harus bernafas? Siapa yang ingin menjawab? Ya, benar sekali. Bernafas merupakan kegiatan yang paling penting bagi seluruh makhluk hidup, termasuk juga bagi manusia. Nah, manusia ini membutuhkan oksigen agar dia dapat bertahan hidup, agar dapat melakukan metabolisme dan menghasilkan energi. Nah, sekarang coba untuk Dimas, silakan kamu coba untuk menghirup dan menghembuskan udara. Nah, anak-anak, dari kegiatan yang Dimas lakukan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, Dimas tersebut melakukan proses pernafasan. Dimas melakukan proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video. Silahkan kalian simak dengan seksama ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Di sini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya kepada kalian. Yang pertama, bagaimana udara itu dapat masuk ke dalam paru-paru kita? Ya, siapa yang ingin menjawab? Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Tika, bahwa udara masuk itu melalui hidung atau juga mulut kita. Nah, kemudian udara tersebut akan melalui trakea dan kemudian akan masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus, sehingga nantinya akan menuju ke alveolus. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi sudah Ibu beri video dan sudah teman kalian peragakan untuk proses bernafas ya. Yang ingin Ibu tanyakan, mengapa
saat kita bernafas, dada kita itu naik turun. Siapa yang ingin menjawab? Benar sekali, saat kita bernafas, dada kita akan mengalami naik turun karena saat kita bernafas itu kita akan menghirup udara sehingga dada kita akan terasa naik, dan ketika kita menghembuskan udara, nah dada kita akan terasa turun. Ibu sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Apakah sudah disiapkan? Nah, baik, kalau sudah disiapkan. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai mekanisme pernafasan. Nah, sebelumnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini Ibu sudah membagikan untuk kelompoknya. Silahkan kalian cek di Google Classroom. Nah, di situ Ibu sudah memberikan daftar nama-nama kelompoknya ya. Nah, di Google Classroom itu juga Ibu sudah membagikan LKS yang dapat kalian gunakan sebagai pedoman dan kalian gunakan untuk mengisi hasil dari percobaan kalian. Kalian bisa untuk membaca terlebih dahulu buku agar kalian tidak merasa kesulitan, ataupun jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan memberikan video mengenai percobaan yang akan kalian lakukan. Video percobaannya yang pertama yaitu lubangi tutup botol seperti ini. Kemudian potong bagian bawah botol menggunakan gunting. Seperti ini. Setelah itu masukkan selang ke dalam balon. Kemudian ikat menggunakan karet. Ikat hingga seperti ini. Setelah itu, masukkan selang ke dalam botol. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk balon yang satu lagi, gunting bagian atasnya. Disimak ya anak-anak. Setelah itu masukkan kelereng ke dalam balon. Pasang balon pada botol bagian bawah. Setelah terpasang seperti ini, ikat kelereng menggunakan karet. Ini. Setelah itu, ikat balon yang telah dipasang pada bagian bawah botol menggunakan karet agar tidak mudah terlepas. Seperti ini. Setelah itu, rekatkan plastisin di sekitar tutup botol agar memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk. Nah, seperti ini. Untuk cara kerjanya, yang pertama, tarik kelereng ke bawah, kemudian tekan ke atas, tarik, tekan ke atas. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian kurang pahami dalam membuat alat praktikumnya atau alat peraganya ini? Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Nah, silahkan kalian kerjakan. Setelah kalian buat alat untuk percobaannya itu, silahkan untuk diperagakan dan diamati hasil yang kalian dapatkan selama percobaan tersebut. Kemudian silahkan untuk tuliskan hasil percobaannya pada lembar kerja
yang telah Ibu bagikan tadi. Dan silahkan analisis hasil yang kalian dapatkan itu juga ya. Nah, sudah selesai semua untuk percobaannya. Sudah dituliskan semua hasilnya. Nah, jika kalian sudah diskusi dan menuliskan hasil percobaannya, sekarang Ibu akan meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya yang telah dilakukan. Kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil percobaannya, dipersilahkan. Nah, anak-anak untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil percobaannya dan hasil diskusinya. Mungkin di sini kalian ada yang ingin bertanya untuk ke kelompok 3 apabila ada hasil yang kurang dipahami atau yang kalian rasa kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan ya. Bagaimana anak-anak, tidak ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Apakah hasilnya sama dengan kelompok 3 semua? Hasilnya sama dengan kelompok 3. Terima kasih kalau pada kelompok 3. Silahkan beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, sudah mempresentasikan hasil diskusi dan hasil percobaannya dengan sangat baik ya. Nah, dari hasil yang telah disampaikan oleh kelompok 3, nah itu sudah benar ya anak-anak. Ketika pada balon bagian bawah botol itu ditarik, maka balon kecil yang ada di dalam botol akan mengembang karena tekanan udara di luar botol itu lebih besar dibandingkan tekanan udara yang terdapat di dalam botol, sehingga udara yang ada di luar botol dapat masuk ke dalam balon di dalam botol akan mengembang. Ketika balon yang ada di luar botol tersebut ditekan, maka balon yang ada di dalam botol tersebut akan mengecil atau mengempis karena tekanan udara di luar botol itu lebih kecil daripada tekanan udara di dalam botol, sehingga udara yang ada di dalam botol atau yang ada di dalam balon tersebut akan keluar, sehingga balon tersebut akan mengempis. Ya, kalau balon yang ada di dalam botol tersebut mengembang, itu menandakan bahwa terjadi proses inspirasi. Balon yang ada di dalam botol tersebut mengempis, itu menandakan terjadinya proses ekspirasi. Di sini Ibu akan membahas lebih lanjut dari hasil percobaan kalian. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan share screen dulu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dari hasil percobaan yang kita dapat tadi, kita telah membuktikan proses terjadinya pernafasan atau mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan tersebut merupakan proses masuk dan keluarnya udara. Nah, jadi ketika kita menghirup udara dan kita menghembuskan udara, maka kita telah melakukan mekanisme pernafasan atau proses pernafasan. Nah, saat menghirup udara, kita akan menghirup oksigen, dan saat kita mengeluarkan udara, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Dalam mekanisme pernafasan ini ada yang namanya pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Nah, di sini dapat dilihat ya anak-anak gambar dari mekanisme pernafasan dada, yaitu ada proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, dari gambar tersebut dapat kita jelaskan bahwa saat proses inspirasi pada pernafasan dada, saat kita menghirup udara, maka otot antar tulang rusuk ini akan berkontraksi, sehingga tulang rusuk akan terangkat seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian rongga dada akan membesar, yang menyebabkan tekanan udara di dalam dada itu menurun. Nah, paru-paru akan mengembang, sehingga tekanan dalam paru-paru ini lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di luar
yang ada di luar, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk proses ekspirasinya dapat kita lihat seperti pada di gambar. Nah, saat kita menghembuskan udara, maka otot antar tulang rusuk ini akan berelaksasi sehingga tulang rusuk ini akan menurun dan rongga dada juga ikut mengecil. Nah, dari sini tekanan udara di dalam rongga dada ini akan meningkat sehingga paru-paru ini akan mengecil juga atau mengempis. Nah, dari sini tekanan udara di dalam paru-paru ini lebih tinggi daripada tekanan udara di luar, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru ini akan keluar. Untuk proses pernafasan perut ini sama dengan proses pernafasan dada, yaitu ada proses inspirasi dan juga proses ekspirasi. Nah, untuk proses inspirasi ini seperti pada gambar dapat terlihat bahwa saat kita menghirup udara, maka otot diafragma ini akan berkontraksi sehingga diafragma itu akan datar dan rongga dada akan membesar. Kemudian paru-paru akan mengembang. Nah, tekanan udara yang ada di dalam paru-paru ini lebih rendah dibandingkan tekanan udara yang ada di luar, sehingga udara ini dapat masuk. Kemudian jika pada proses ekspirasi ini saat kita menghembuskan udara, maka otot diafragma ini akan melakukan relaksasi atau berelaksasi. Kemudian diafragma ini akan melengkung, rongga dada akan mengecil dan paru-paru ini juga ikut mengecil. Nah, kondisinya tekanan udara di dalam paru-paru ini lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara dalam paru-paru dapat keluar. Dapat kita simpulkan bahwa pada pernafasan dada yang terlibat yaitu adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan pada proses pernafasan perut yang terlibat yaitu otot diafragma. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya berarti ya? Alhamdulillah ya kalau sudah paham semua. Ibu akan memberikan latihan atau post-test kepada kalian yang setelah ini akan Ibu upload di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan tugas tersebut. Jangan lupa untuk memperhatikan tenggat pengumpulannya ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa berakhirnya pembelajaran kita kali ini. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak semua, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih telah hadir pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Silahkan keluar dari room meet ini.